Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan konsep dasar penjadwalan manajemen operasional. Langsung saja. Yang pertama ada pengertian penjadwalan ataupun scheduling. Menurut pendapat Pinedo tahun 2016, penjadwalan merupakan sebuah fungsi pengambilan keputusan yang biasa digunakan banyak perusahaan manufaktur ataupun jasa yang berhubungan dengan alokasi sumber daya untuk mengerjakan tugas selama waktu tertentu, dan tujuannya adalah untuk mengoptimalkan satu atau lebih tujuan pengoptimalan. Kemudian menurut Edi Herjanto dalam bukunya menyatakan bahwa penjadwalan ataupun scheduling adalah pengaturan waktu dari suatu kegiatan operasi. Penjadwalan mencakup kegiatan mengalokasikan fasilitas, peralatan ataupun tenaga kerja bagi suatu kegiatan operasi dan menentukan urutan pelaksanaan kegiatan operasi. Pada kesimpulannya, penjadwalan itu merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk mengalokasikan sumber-sumber yang telah diterapkan sebagai tujuan untuk mencapai sebuah tujuan, serta melakukan evaluasi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mungkin akan terjadi sehingga penjadwalan tidak dapat dilaksanakan. Maksudnya penjadwalan bisa dilaksanakan dan diselesaikan tepat waktu sesuai rencana awal dibuat. Kemudian ada kriteria penjadwalan. Yang pertama ada waktu penyelesaian keseluruhan job atau pemakai span, yaitu dengan mengukur total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua job yang ada. Nilai market span yang semakin kecil menunjukkan bahwa produktivitas perusahaan semakin baik. Kemudian ada rata-rata flow time atau average flow time, yaitu dengan menghitung rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tiap job. Nilai average flow time yang semakin kecil menunjukkan bahwa produktivitas perusahaan itu semakin baik. Kemudian ada kriteria penjadwalan. Kemudian ada rata-rata waktu keterlambatan atau average lateness, yaitu dengan menghitung rata-rata selisih antara waktu penyelesaian aktual dengan due date yang diberikan. Ada average lateness yang semakin kecil menunjukkan bahwa produktivitas perusahaan itu semakin baik. Kemudian ada tujuan penjadwalan. Secara umum tujuan penjadwalan ini untuk mengurangi waktu keterlambatan dari batas waktu yang telah ditentukan agar dapat memenuhi batas waktu yang telah disetujui dengan konsumen. Penjadwalan juga dapat meningkatkan produktivitas mesin dan mengurangi waktu menganggur. Kemudian menurut Bedford dan Bailey tahun 1987, itu yang pertama meningkatkan utilitas atau mengurangi waktu tunggu sehingga dapat mengurangi waktu proses dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua untuk mengurangi market span untuk suatu pekerjaan dan average flow time untuk tiap proses. Yang ketiga mengurangi tingkat barang setengah jadi atau work in progress atau pekerjaan yang menunggu dalam antrian. Kemudian meminimalkan biaya produksi dan mengurangi setup time. Dan yang terakhir memenuhi keinginan konsumen dalam hal kualitas produk dan ketetapan waktu pengiriman. Kemudian selanjutnya metode penjadwalan. Menurut Fogarty, Blackstone, dan Hoffman tahun 1991, yang pertama ada metode penjadwalan maju atau forward scheduling, di mana penjadwalan maju ini dilakukan dengan menjadwalkan pekerjaan agar dimulai seawal mungkin. Metode ini dimulai dengan menjadwalkan suatu hal di awal waktu. Kemudian yang kedua ada metode penjadwalan mundur, backward scheduling, di mana penjadwalan mundur ini kebalikan dari penjadwalan maju. Pekerjaan dijadwalkan dari job yang paling akhir, kemudian dilanjut sampai ke penjadwalan mundur. Maksudnya dijadwalkan dari job yang paling akhir terlebih dahulu dan selanjutnya diikuti oleh kegiatan pendahulunya hingga semua terjadwalkan. Kemudian yang ketiga ada metode penjadwalan paksa atau forced scheduling. Penjadwalan paksa dilakukan dengan menjadwalkan pekerjaan yang memiliki sumber daya terbatas terlebih dahulu. Jadi lebih mengutamakan yang mana dulu nih, biar bisa metode penjadwalan paksa ini kita paksakan dulu, jadi biar bisa cepat beres. Kemudian yang terakhir ada metode penjadwalan kompromi, yaitu antara gabungan dari penjadwalan maju dan juga penjadwalan mundur, digabung semuanya. Kemudian ada tipe penjadwalan. Tipe penjadwalan ini ada 3. Yang pertama ada penjadwalan jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Jangka pendek atau short term scheduler. Penjadwalan jangka pendek itu penerjemahan keputusan kapasitas, perencanaan agregat, serta jadwal induk ke dalam urutan pekerjaan tertentu atas karyawan, material dan permesinan, atau untuk memenuhi permintaan karyawan dan peralatan tertentu dalam basis harian atau jam.
Kemudian yang kedua ada penjadwalan jangka menengah atau medium term scheduler. Penjadwalan ini jangkanya menengah, bertugas untuk menengah proses swapping. Proses yang mempunyai kepentingan kecil saat itu adalah proses yang tertunda. Tetapi begitu kondisi yang membuat proses tertunda hilang dan proses dimasukkan kembali ke memori utama dan siap terjadi. Kemudian yang terakhir ada penjadwalan jangka panjang long term scheduler. Penjadwalan jangka panjang long term scheduler, penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi sistem. Kemudian ada strategi penjadwalan. Yang pertama, penjadwalan non preemptive run to completion. Begitu proses diberi jatah layanan pemproses, akan pemproses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Non-preemptive juga disebut run to completion karena proses yang telah dijadwalkan akan dijalankan sampai selesainya atau proses tersebut meminta layanan masukan atau keluaran. Penjadwalan preemptive, saat proses diberi jalan layanan pemproses maka pemproses dapat diambil alih proses lain yang mempunyai prioritas lebih tinggi berdasarkan kriteria sistem itu. Pada penjadwalan preemptive, proses dapat disela oleh proses lain sebelumnya. Proses yang disela berubah menjadi state ready. Thank you, terima kasih untuk pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.